Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan bapak guru hebat, rekan-rekan pengajar dimanapun berada, mohon izin menyampaikan tugas 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 5 dari kota Salatiga. Fasilitator saya Ibu T. Fridanenti dan pengajar praktek saya Bapak Mahmudi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya jadi memahami dasar pemikiran tentang pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, menuntun guru. Menuntun ya, maksud saya, guru menuntun kekuatan kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. 2. Berpihak pada anak. Dalam pembelajaran, guru memberikan keleluasaan kepada anak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi anak. 3. Menghamba pada murid, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Yang keempat, budi pekerti, yaitu atau watak atau karakter, merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Atau budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Dan yang kelima adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus disesuaikan dengan lingkungan di mana murid tinggal dan juga perkembangan zaman. Ada 3 hal yang akan saya bahas dalam tugas ini, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga adalah apa yang bisa saya terapkan agar lebih baik di kelas saya yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer ilmu, ya. Saya sangat dominan dan menuntut siswa menguasai materi. Saya selalu meminta siswa menghafalkan rumus-rumus fisika. Hal ini ternyata dalam evaluasi terkadang itu malahan lupa, ya. Seharusnya siswa menemukan rumus, bukan harus menghafal rumus yang saya berikan. Saya sering menganggap siswa yang nilainya jelek selalu beranggapan mereka malas belajar dan tidak mau berlatih karena menganggap soal yang mudah yang saya berikan, tetapi siswa saya tidak bisa mengerjakan. Kemudian saya juga merasa sudah berhasil membuat pembelajaran yang saya lakukan, ya, dibuktikan dengan siswa saya banyak yang tuntas KKM dan tidak banyak yang mengeluh saat KBM. Saya hanya mementingkan kognitif, aspek keterampilan dan sikap sering saya abaikan. Saya menjadikan hukuman sebagai satu-satunya cara menertibkan siswa agar menjadi lebih disiplin, ya. Dan saya juga sering mengancam. Kemudian saya masih menganggap siswa itu memiliki tingkat pemahaman yang sama, ya, membuat soal ulangan juga yang sama, ya, sehingga saya dalam pembelajaran itu tidak berdiferensiasi. Nah, kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, ya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari kesalahan saya selama ini, sehingga saya akan
memberikan kebebasan pada siswa dalam memilih gaya belajar yang mereka suka. Siswa tidak akan saya jadikan objek lagi ya, bahkan akan saya jadikan subjek dalam pembelajaran. Saya akan menerapkan sistem AMONG di kelas, yaitu metode pembelajaran berdasarkan asih, asah, dan asuh, karena setiap anak itu ternyata memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Sebagai guru, saya harus memahami bakat dan minat atau sesuai kodrat alamnya. Kemudian, saya juga akan melakukan pembelajaran secara menyeluruh, semua aspek ya, aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial. Siswa dalam pembelajaran saya akan memegang kendali ya. Saya sebagai fasilitator saja dan pembelajaran saya berpusat pada siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud merdeka belajar. Saya akan bersifat lebih terbuka dan menerima umpan balik dari siswa dan tidak lagi hukuman sebagai pengendalian. Nah, yang ketiga, yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya akan berusaha menjadi teladan bagi siswa baik perkataan maupun perbuatan. Membuat kesepakatan kelas bersama siswa saya agar siswa bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap berpedoman pada kurikulum. Saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu sesuai tuntutan sekarang, yaitu adanya keterampilan abad 21 dengan 4C, critical thinking, creativity, komunikasi, ya, dan kolaborasi. Kemudian berkolaborasi dengan semua pihak, ya, dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan sebagainya, dengan orang tua siswa juga ya, untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih merdeka. Saya juga akan menerapkan metode belajar yang lebih membebaskan siswa serta menyisipkan nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran. Kemudian, saya akan melakukan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti secara berkelanjutan. Saya akan merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan sehingga siswa menjadi santai, enjoy ya. Kemudian saya akan melakukan pendekatan emosional dengan siswa dan saling memotivasi. Saya akan mengenali karakter ya, latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tua siswa. Memfasilitasi siswa dalam pengembangan potensi dan kreativitas siswa sesuai bakat dan kemampuannya. Mengembalikan anak atau siswa pada dunianya ya, dunia anak yang biasanya suka bermain ya, dan memenuhi hak-hak anak sebagai pelajar yang merdeka dan membantu meletakkan dasar sikap profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan memenuhi tugas modul ya 1.1, yaitu tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.